warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang kami hormati rekan-rekan semua guru-guru TK PKK Sukoharjo yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara desiminasi terkait laporan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di TK PKK Sukoharjo. Sebelumnya mohon izin saya akan menyampaikan beberapa hasil yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak selama 2 bulan ini terkait tentang modul 1. Alhamdulillah sudah selesai, yang terdiri dari modul 1.1 sampai 1.4, dan hari ini diharuskan untuk menyetorkan aksi nyata tentang budaya positif. Dan mohon maaf tidak ada mic, tidak ada proyektor, materinya saya cetak. Dalam siang hari ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan terkait tentang konsep utama modul budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, tentang disiplin positif, kebudayaan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja nggih. Dalam materi yang pertama tentang budaya positif di sekolah dengan judul pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap anak belajar sesuai kebutuhan dari karakter dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana di sini anak diajak dituntun untuk menciptakan karakter dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja kira-kira Ibu profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Nah, di mana anak-anak seluruhnya itu harus memiliki karakter tersebut yang biasanya disebut P5 atau prinsip-prinsip profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin itu apa? Kalau dalam bayangan disiplin itu nopo? Peraturan. Nah, dimana kalau dalam modul 1.4 yang saya peroleh dari guru penggerak itu, disiplin adalah dimaknai dengan sesuatu yang dirasakan seseorang pada orang saja untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, di mana anak-anak itu kalau disiplin harus disiplin, pasti ada peraturan yang mengikat untuk anak. Tapi di sini disiplin menurut di modul ini, disiplin ini mengikat anak untuk melakukan sesuatu untuk kepatuhan. Kemudian sebagai pendidik dengan tujuan disiplin untuk menggerakkan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bagaimana kalau intrinsik? Kalau intrinsik berarti kan dari diri anak, bukan dari orang lain. Dia tidak ada paksaan, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada tekanan juga. Berarti dimulai dari disiplin anak tersebut. Nah, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta menerapkan anak untuk menumbuhkan kesadaran memberdayakan anak tanpa desakan, ancaman maupun hukuman. Nah, seperti itu tadi. Jadi tidak ada ancaman untuk disiplin positif ini.
sebelum kita melakukan disiplin positif berarti ada kebutuhan dasar bagi anak itu sendiri. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu tentang fisik. Apa saja tentang fisik? Tentang makanan, minuman, tempat tinggal, ataupun pakaian. Untuk yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia tentang kasih sayang dan rasa diterima. Ada kalanya anak itu caper lah. Nah, itu berarti dia ingin merasakan rasa kebutuhan dasarnya sebagai anak itu ingin rasa disayang dan diterima oleh teman, baik teman maupun dengan guru. Yang ketiga, penguasaan. Ada juga anak yang di kelas dia berkuasa, dia inginnya mau menang sendiri. Nah, itu kebutuhan dasar anak tersebut termasuk tentang penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Nah, di kurikulum Merdeka, nah kita menggembor-gemborkan IKM. IKM itu bagaimana anak merdeka belajar, bagaimana anak merdeka bermain. Nah, di sini juga ada kebutuhan dasar tentang kebebasan. Anak mengikuti pembelajaran tidak dengan cara tekanan ataupun paksaan, dia merasa bebas, merasa yang terakhir yaitu yang paling penting adalah kesenangan. Anak-anak mengikuti pembelajaran dengan hati terasa senang dan gembira. Selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku siswa. Tentang motivasi ini yaitu dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, ketika kita akan melakukan sesuatu pasti anak itu tahu, oh aku mau berjalan, aku mau berlari, aku mau duduk, pasti sadar. Ketika tidak sadar pasti dia akan entah itu mau mencubit temannya, dia tidak sengaja, atau menyenggol minuman temannya sehingga sampai tumpah. Itu secara tidak langsung dia tidak menyadari bahwa dia menyenggol minuman temannya. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin ini karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Nah, di sini murid untuk melakukan disiplin positif dengan harapan dia mendapatkan imbalan dari seseorang, baik itu murid atau orang tua ataupun dari teman. Nah, contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi dari ekstrinsik dengan harapan dia mendapat imbalan ataupun penghargaan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di mana murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, merupakan motivasi intrinsik. Nah, di sini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri ini tidak terpaksa, tidak ada tekanan, tidak ada pengaruh dari orang luar. Dia memang benar-benar mau melakukan dan mau melakukan perubahan dari anak tersebut, dari diri sendiri. Nah, ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Apa saja? Yang pertama, hukuman. Kalau hukuman itu pasti terkait tentang menyakitkan. Nah, berarti anak-anak itu kalau melakukan hukuman berarti menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Apakah ada hukuman yang nyaman? Pasti tidak ada hukuman yang nyaman. Yang ketiga yaitu murid pasti merasa takut tentang akan adanya hukuman. Yang keempat, memaksa. Pasti hukuman itu tidak ada yang mau anak menerima dengan legowo, tidak ada. Rata-rata pasti dia melakukan hukuman itu dengan keterpaksaan. Yang kelima yaitu menyembunyikan kesalahan. Ketika anak melakukan sesuatu kesalahan pasti ditanya, kamu melakukan ini? Tidak. Nah, seperti itu dia akan menyembunyikan kesalahan agar tidak melakukan hukuman tersebut. Yang terakhir yaitu akan merasa anak itu rendah diri. Aduh, aku selalu melakukan kesalahan, nanti aku dihukum. Nah, seperti itu. Itu dengan konsep disiplin identitas yang gagal. Yang kedua dengan penghargaan. Ini juga termasuk identitas konsep disiplin dengan yang gagal. Yang pertama, karena penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, bisa merusak hubungan antara guru dengan murid. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Nah, di mana anak-anak itu paling nanti saya juga nggak akan. Yang anak yang tidak terlalu tinggi IQ-nya pasti dia merasa saya nggak mungkin dapat penghargaan karena saya tidak bisa, dianggap bu guru tidak bisa. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah, kalau ini untuk kelas atas. Kalau kelas rendah, karena kelas PAUD ini termasuk kelas rendah, tidak ada ranking. Yang terakhir yaitu merampas hak menghargai dirinya. Apapun yang dilakukan pasti anak yang tidak begitu bisa, pasti dia
melakukan apapun tidak ada paling ibu guru nggak mungkin dihargai, nggak mungkin dielem, pasti si yang pinter itu yang dielem. Nah itu bisa merampas hak menghargai dirinya. Nah selanjutnya tentang konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ada konsekuensi dan ada restitusi namanya. Kalau restitusi ini saya juga baru dengar ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Kalau konsekuensi ini penguatannya dengan jangka pendek. Nah, bagaimana guru itu ketika anak melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Nah, pasti kan jangka pendek, tidak mungkin jangka panjang, karena dia tahu apa yang dia perbuat, pasti dia akan melakukan, harus ada konsekuensinya. Yang kedua, perlu mentoring yang berkelanjutan. Adanya mentoring ini dengan guru harus selalu mengingatkan, ayo kamu tadi ngapain, apa yang harus kamu lakukan kalau kamu bersalah. Aduh, kayak nggak mau, contohnya dia menumpahkan minuman, ayo tadi kan sudah menumpahkan minuman, sekarang siapa yang membersihkan? Kamu ya, karena kamu yang menumpahkan minuman. Itu contohnya konsekuensi. Yang ketiga bisa timbulnya stimulus respon. Nah adanya tadi stimulus respon tadi harus ada responnya, harus ada gurunya memberikan arahan terlebih dahulu. Yang keempat, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, karena dia tidak akan mungkin merenungi kesalahan karena dia sudah tahu kalau saya begini saya harus apa, itu dengan konsekuensi. Yang paling dianjurkan itu adalah restitusi. Restitusi ini mengajarkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dengan orang lain, karena dirinya, murid sendiri itu yang memegang kontrol. Ketika saya melakukan kesalahan, pasti dia sudah tahu, oh saya harus begini, saya tidak boleh mengulangi lagi. Nah ini yang diharapkan dari restitusi. Dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya tentang konsep disiplin pendekatan restitusi, di mana konsep disiplin itu tadi adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Ya, pengertian dari restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Nah, bagaimana ciri-ciri restitusi tersebut? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun anak belajar dari kesalahan tersebut. Itu ciri-ciri dari restitusi. Yang kedua, dapat memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ini tawaran, bukan paksaan kalau restitusi. Yang keempat yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Bagaimana anak itu melihat apakah apa yang kamu lakukan tadi, mengapa, dan bagaimana selanjutnya. Itu ciri-ciri dari restitusi. Dia akan menggali apa yang telah dia lakukan, kesalahan apa yang telah ia lakukan, sehingga dia tidak mau mengulangi kesalahan tersebut. Nah itu ciri-ciri dari restitusi. Kemudian mencari kebutuhan dengan yang memberi tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Tindakan apa yang kamu lakukan tidak ada kalau restitusi. Pasti apa dulu, dicari apa yang menyebabkan dia untuk melakukan kesalahan tersebut. Yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, solusi yang dicari, bukan fokus pada masalahnya. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya pada siswa yang tidak mau merapikan mainan setelah digunakan, yang pertama ini dengan hukuman. Bu guru menghukum siswa tersebut dengan cara berdiri di depan kelas. Nah, jadi guru marah dan murid menjadi ketakutan. Ini contohnya untuk kasus yang hukuman. Yang kedua untuk yang cara dengan konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk merapikan mainan dengan sendiri. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, dari kedua tersebut ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, yang paling dianjurkan adalah restitusi. Bagaimana jika anaknya tidak mau merapikan mainan? Guru menanyakan adanya keyakinan kelas tadi pada diri anak untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya. Guru menjadi terbuka dan siswa juga menghormati orang lain dan dirinya sendiri.
Nah, selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Kira-kira yang sering kita lakukan itu yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pemantau. Kalau saya campur-campur biasanya. Tergantung masalahnya. Nah, dalam modul ini ternyata kita diharuskan untuk menjadi seorang manajer. Nah, contoh saja dalam penerapan 5 posisi kontrol restitusi, kasus siswa tidak memakai seragam lengkap saat upacara bendera. Kalau dalam penghukum, pasti dia harus mematuhi aturan yang ada di sekolah. Contohnya dia akan berdiri di depan barisan atau hormat kepada bendera, itu kalau penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, bu gurunya pasti bilang gini, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa dengan kamu. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Ketika dengan teman, nah ketika dia memposisikan sebagai teman dengan teman anaknya, dia pasti bicara seperti ini gurunya, ayolah yang tertib, kan kita sesama teman. Nah, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu membuat kesalahan. Itu sebagai posisi sebagai teman. Kalau posisi sebagai pemantau, gurunya bilang kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya apa, itu sebagai pemantau. Nah, ini manajer yang terakhir, pasti bu gurunya akan memposisikan sebagai manajer. Nah, dia akan menggunakan kata-kata seperti ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana jika kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, yang dianjurkan dari 5 posisi tersebut adalah manajer. Nah, yang selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Mengapa? Nah, dari kasus yang pertama yaitu mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat menggunakan roda 2. Nah, kita harus menggunakan helm pada saat roda 2. Kenapa? Agar kita selamat ketika ada kecelakaan atau apapun. Nah, itu keyakinan kita. Kalau peraturannya kita harus memakai helm, untuk keyakinannya, oh biar saya selamat ketika nanti ada jatuh atau apapun. Nah, itu keyakinan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Nah, peraturannya apa? Peraturannya adalah penggunaan masker. Keyakinannya apa? Agar tidak tertular dari virus corona, tidak terjangkit penyakit apapun. Nah, itu keyakinan. Bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, bersifat nyata dari peraturan. Yang kedua, dibuat dalam bentuk positif. Nah, untuk berperilaku disiplin positif anak. Yang ketiga, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, tidak usah dengan kata-kata yang panjang, cukup dengan kata-kata yang singkat agar anak-anak mudah diingat untuk anak-anak. Yang selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, bagaimana di dalam kelas tersebut kondisinya, apakah anaknya contoh saja tidak mau membereskan kelas, nah itu tidak mau merapikan mainan setelah bermain, nah itu bisa juga dibuat sebagai keyakinan kelas. Selanjutnya, semua warga kelas dilibatkan. Nah, tidak hanya guru saja yang membuat, tetapi anak, guru semua membuat keyakinan kelas ini sesuai dengan hasil musyawarah antara guru dan anak-anak. Nah, sifatnya apa? Berupa pernyataan yang universal, yang menyeluruh, tidak memihak anak, juga tidak memihak kepada keuntungan guru. Nah, contoh ini ada di kelas A. Kemarin saya membuat keyakinan kelas. Nah, ini dibuat, kita berdiskusi antara murid dengan guru, apa yang harus kita lakukan di dalam kelas, apa yang setuju, apakah setuju atau tidak anak-anak. Nah, ini yang sudah ditulis di dalam kertas HVS, kemudian disetujui oleh para guru, para murid dengan cara menempelkan jari-jari, boleh jari kanan, boleh jari kiri. Nah, yang kegiatan pertama ini bu guru berdiskusi tentang
peraturan kelas dan mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Yang kedua ini keyakinan kelas siap untuk dipasang. Ini anak-anak juga sudah tahu semua bagaimana keyakinan kelas mereka. Dia akan konsekuensi, dia akan melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Tujuan dari adanya segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, di mana kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita tidak akan menyalahkan anak karena kita akan menggali dulu apakah yang membuat anak tersebut, apakah apa yang dilakukan anak tersebut. Nah, itu kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita tidak menyalahkan anak yang satunya, tapi kita menstabilkan semua. Kita akan mencari apa yang dilakukan anak tersebut. Yang kedua, yang dilakukan tentang segitiga restitusi ini, validasi tindakan yang salah. Nah, semua berperilaku ada alasannya. Kenapa anak itu tersebut nangis, kenapa anak tersebut itu marah, pasti ada alasannya. Kita tanya terlebih dahulu, kita tidak akan menyalahkan salah satunya, kita akan mencari alasannya kenapa dia marah. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada kan tadi keyakinan kelas sudah saya singgung di depan. Nah, bagaimana kalau kamu melakukan tersebut? Boleh apa tidak? Apa? Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Apa alasannya? Terus bagaimana? Apa yang kamu lakukan setelah kamu melakukan tersebut? Nah, itu tujuan dari adanya keyakinan kelas. Dan yang kita lakukan itu namanya restitusi. Nah, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih juga atas waktunya ibu-ibu semua. Saya di sini tidak menggurui tapi saya membagi ilmu telah yang apa saya dapat dalam guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan terakhir ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau dulu itu kan namanya peraturan kelas, tapi sekarang namanya keyakinan kelas. Ya. Terus kadang-kadang apa ya? Kalau kita mau bangkitkan apa ya? Keakraban untuk mengungkapkan pendapatnya tentang masalah peraturan, karena kan anak-anak nggak ngerti ya peraturan. Ayo biar kelas kita harus bagaimana. Nah, kayak gak punya bayangan. Terus apa yang bisa kita bangkitkan untuk anak-anak biar aktif mengeluarkan pendapatnya, bisa menciptakan itu loh. Apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang bisa menumbuhkan keyakinan kelas. Oh, Ayo kita kalau mengawali dengan kalau untuk sebetulnya keyakinan kelas itu sama saja dengan peraturan. Kalau peraturan itu kan tadi yang diawalkan tidak nyaman ya anak-anak mendengar kata peraturan, oh pasti aku gak oleh, engkau aku dihukum. Nah, itu kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas berarti dia meyakini bahwa saya harus begini, saya harus begini. Kalau untuk cara menumbuhkan agar anak mau melakukan keyakinan kelas itu biasanya dengan cara pembiasaan. Ini mengungkapkan atau dia melakukan? Iya, awalnya kan mengungkapkan. Terus membiasakannya. Nah, kalau untuk mengungkapkan terlebih dahulu ya dengan cara mungkin berdiskusi. Ya apa biasanya bu guru ini memposisikan sebagai teman terlebih dahulu biar agar anak. Kalau untuk biasanya anak kelas A juga kemarin juga agak sulit untuk mengungkapkan apa yang harus dia lakukan. Di sini guru harus memposisikan sebagai teman anak, sebagai teman dulu, biar dia merasa nyaman dulu, biar dia bisa mengungkapkan apa yang ia inginkan. Kalau dia pakai bahasa formal gitu, pasti dia tidak akan mengungkapkan. Kalau kita bahasanya juga seperti anak-anak, pasti dia sedikit mungkin bisa mengungkapkan. Wah, kepinginnya nih bu, beresin kelas. Seperti kelas A itu kemarin seperti itu. Kalau bagaimana caranya untuk membiasakan, yaitu
dia harus terbiasa dulu terlebih dahulu untuk mengawali sesuatu hal yang positif. Pasti ada perjuangan, pasti nanti lama kelamaan insya Allah akan berubah dengan sendirinya. Mungkin terbiasa, mungkin anak-anak kalau lama kelamaan. Kalau untuk mengawali memang agak sulit. Misalnya nih ya, biar kelas terapi kan kita harus mau mengembalikan mainan ke tempatnya. Nah, terus seandainya ada teman kita yang nggak mau, jadi bagaimana? Mungkin kadang-kadang kita itu kayak terpaku pada peraturan yo ya Allah lah. Itu mainannya kok nggak boleh. Itu kita mungkin kadang sebagai apa itu hukuman. Konsekuensi. Nah maksudnya ya Konsekuensi. Kalau nggak mau membereskan besok nggak boleh mainan, itu saya. Lagi, terus mau aku bu, pokoknya itu memang bareng-bareng. Kadang-kadang kan masih nggak. Terus apa yang harus kita lakukan kalau misalnya anaknya nggak melakukan keyakinan kelas? Berarti sementara awal itu nggak usah dipaksa disini. Kalau memaksa paling yo Awal belum dipaksa saya apa? agak nggih. Nah itu kan kayak niki kan damel arek sing normal-normal mawon. Kayak Dewi kan nggih perlu ada penelitian atau pemeriksaan secara medis kalau Dewi itu. Cara khusus kayak semacam konselor lah sih. Nggih, ada psikolog yang harus menangani dia iki kena opo iso koyo ngene. Mungkin ada faktor entah dari kesehatan, entah dari perkembangan nih secara opo, mungkin ada keterlambatan kalau Dewi ini gitu sih. Nggih, wonten penanganan sing ahli memang. Kalau awake kan ahline dalam memang pendidik nggih, dalam pembelajaran, dalam apa. Kalau ahline kalau Dewi itu mungkin melibatkan psikolog atau kesehatan mungkin. Saged. Berubah dari hukuman ke teman, hukuman ke apa tadi? Ke merasa bersalah. Nah, kita nggih, tahapan itu harus jenengan lewati dulu untuk bisa terbiasa menjadi seorang manajer jenengan. Kadang-kadang kan kita kayak kan Nggih, saya pun juga masih belajar.